Awal abad ke-15, negara-negara Eropa berlomba menaklukkan samudera dan benua untuk mencari dataran baru yang penuh dengan harta terpendam. Sebuah negeri yang mereka impikan, dengan iklimnya yang sangat bersahabat, alamnya sangat indah, kaya akan sumber daya alam seperti karet, rempah-rempah, emas dan batu permata. Negeri itu sekarang kita kenal dengan Indonesia. Pada masa itu, Parlemen Belanda membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau Verenigde Oost-Indische Company yang disingkat VOC. Tujuan utamanya adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Parlemen Belanda memberikan hak monopoli pada VOC untuk beraktivitas di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan membentuk Sentral Kantor voor de Statistiek atau CKS atau Kantor Pusat Statistik tanggal 24 September 1924 di Batavia. Dipimpin oleh Gubernur Van der Capellen yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik baik dari kependudukan maupun kekayaan hasil alam Indonesia. CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunsei Kanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer Gunsei Kanbu bersamaan Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Kegiatannya kini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, potensi ketersediaan pangan sebagai data pendukung kekuatan militer. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Shomubu Chosasitsu Gunsei Kanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum atau Kapuri. Selanjutnya, 1 Juni 1957 menjadi Biro Pusat Statistik atau BPS dan bertanggung jawab langsung di bawah Perdana Menteri. 19 Mei 1997, Biro Pusat Statistik berubah menjadi Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dan setiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Mengisi kemerdekaan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Oleh karenanya, pemerintah memerlukan data yang akurat untuk menentukan kebijakan. Indonesia merupakan negara agraris. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 14,7% dalam produk domestik bruto Indonesia tahun 2011. Dari 112,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 36,52%. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton. Dan pada tahun 1985, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberi penghargaan atas swasembada pangan bagi Indonesia. Prestasi ini dipertahankan Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor beras. Pada tahun 1963,
Biro Pusat Statistik diberi tugas melakukan sensus pertanian dan merupakan sensus pertanian pertama sejak masa kemerdekaan. Dilanjutkan berturut-turut tahun 1973, 1983, 1993, dan 2003, setiap 10 tahunan. Tahun 2013, sensus pertanian kembali diadakan dan merupakan sensus pertanian ke-6. Di tahun tersebut, data lengkap tentang sektor pertanian kembali akan dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik melalui sensus pertanian 2013 yang mengusung tema menyediakan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik. Sensus pertanian tahun 2013 merupakan momentum yang sangat baik. Harapannya adalah tingkat akurasi data akan menjadi harapan para pihak. Dengan sensus pertanian tahun 2013 ini, yang pertama akan memperbaiki kualitas perencanaan. Yang berikutnya akan memudahkan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk implementasi kebijakan. Sensus Pertanian 2013 merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan data pertanian secara lengkap. Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik berkewajiban melaksanakan sensus pertanian. BPS telah melaksanakan persiapan sensus pertanian 2013 melalui beberapa kegiatan antara lain diskusi dengan interkementerian, dewan, asosiasi perusahaan seluruh subsektor pertanian, dan pemangku kepentingan terkait. Sensus pertanian 2013 sangat penting bagi tersedianya informasi untuk masa depan petani yang lebih baik. Sensus pertanian 2013 mencakup seluruh usaha pertanian di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, baik pada rumah tangga biasa, perusahaan berbadan hukum, pesantren atau seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer, kelompok usaha bersama, dan lain sebagainya. Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya punya harapan besar bahwa STY 2013 ini bisa dilaksanakan dengan seksama dan betul-betul mendapatkan data-data yang akurasinya bisa dijamin dan bisa dilacak kembali bahwa data itu akurat. Sehingga kami bisa melakukan perencanaan-perencanaan dalam bisnis maupun dalam policy dalam mengembangkan agribisnis di Indonesia. Saat ini segenap persiapan telah dilakukan. Partisipasi dan dukungan semua pihak yang bersinggungan dengan ST 2013 tentu juga sangat diharapkan. Baik dari para pemangku kepentingan atau stakeholder maupun petani sebagai sumber informasi. Kami siap mendukung sensus pertanian 2013 dengan memberikan data yang sebenarnya. Kesuksesan sensus pertanian 2013 ini akan sangat menentukan arah pembangunan sektor pertanian. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, guna mewujudkan masa depan petani yang lebih baik dan mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Mari kita sukseskan sensus pertanian 2013. Mari sukseskan sensus pertanian 2013. Mari kita dukung sensus pertanian 2013. Mari dukung sensus pertanian 2013. Kami dukung sensus pertanian 2013.